Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang motivasi. Apa itu motivasi? Dan apa pentingnya motivasi dalam kehidupan dan pekerjaan? Dapat kita ketahui bahwa motivasi adalah kekuatan internal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan, mempertahankan perilaku tertentu, atau melakukan tindakan tertentu. Ini adalah dorongan psikologis yang mendorong seseorang untuk bertindak, bertahan, dan mencapai keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Kata motivasi juga bisa berasal dari berbagai faktor, seperti dorongan untuk mencapai kesuksesan, keinginan untuk memenuhi kebutuhan, dan pribadi atau kelompok, atau inspirasi untuk memperbaiki kondisi diri atau lingkungan. Yang kedua, apa pentingnya motivasi dalam kehidupan dan pekerjaan? Motivasi dalam kehidupan yang pertama menggerakkan perilaku. Motivasi menjadi pendorong utama di balik perilaku manusia. Tanpa motivasi yang cukup, seseorang terkadang cenderung tidak aktif atau tidak produktif dalam mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. Yang kedua, mencapai tujuan. Motivasi juga memberikan fokus dan energi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika kita memiliki motivasi yang kuat, mereka cenderung lebih bertekad dan konsisten dalam upaya mencapai apa yang diinginkan. Ketiga, mengatasi rintangan. Dalam hidup kita, cara kita menghadapi rintangan atau hambatan, motivasi memberikan kekuatan mental dan emosional untuk menetapkan dan berusaha melewati tantangan tersebut. Motivasi juga yang kuat membantu seseorang tetap optimis dan gigih meskipun menghadapi kesulitan. Yang keempat, pemeliharaan kebugaran mental dan emosional. Motivasi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Ketika kita merasa termotivasi dan memiliki tujuan yang jelas, mereka lebih cenderung merasa bahagia, puas, dan memiliki perasaan yang positif terhadap hidup mereka. Yang berikut, pengembangan potensi. Dengan motivasi yang tepat, dapat membantu seseorang mengembangkan potensi penuh mereka. Dengan merangsang eksplorasi diri dan pertumbuhan pribadi, motivasi memungkinkan individu untuk terus belajar, berkembang, dan mencapai tingkat kecemerlangan yang lebih tinggi. Pentingnya motivasi dalam pekerjaan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Seorang karyawan yang termotivasi cenderung lebih produktif karena mereka memiliki dorongan internal untuk melakukan pekerjaan yang dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, meningkatkan kinerja kualitas kerja. Dengan motivasi yang tinggi, mendorong karyawan untuk menghasilkan karya atau layanan yang lebih baik, meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang berikut, menjaga keterlibatan. Seorang karyawan yang merasa termotivasi memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi terhadap pekerjaan mereka dan perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka cenderung tetap setia, bekerja lebih keras, dan berkontribusi lebih aktif dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut, meningkatkan kepuasan kerja. Motivasi yang tepat dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan karena mereka merasa diakui, dihargai, dan berkontribusi secara signifikan terhadap kesuksesan organisasi. Yang kelima, mendorong inovasi karyawan. Karyawan yang termotivasi juga lebih cenderung untuk menghasilkan ide-ide inovatif dan solusi kreatif untuk tantangan yang dihadapi perusahaan. Motivasi membangkitkan semangat untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Yang berikut, membangun budaya kerja positif. Organisasi dengan budaya motivasi yang kuat cenderung menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana karyawan merasa terlibat, dihargai, dan didorong untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Pada slide ini membahas tentang teori-teori motivasi yang paling terkenal. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.
Abraham Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan untuk menjelaskan hierarki atau urutan dari berbagai jenis kebutuhan yang dimiliki individu. Teori ini terdiri dari 5 tingkat kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Dan yang kelima, kebutuhan self-actualization. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar untuk makanan, air, tidur, dan kebutuhan biologis lainnya. Kebutuhan keamanan adalah kebutuhan akan perlindungan fisik, keamanan finansial, kesehatan, dan stabilitas. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan akan kasih sayang, persahabatan, keintiman, dan hubungan sosial. Kebutuhan penghargaan adalah kebutuhan akan rasa hormat terhadap diri sendiri, penghargaan dari orang lain, status, dan pengakuan. Sedangkan kebutuhan self-actualization adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi pribadi, mencapai tujuan dan aspirasi pribadi, dan menjadi diri yang seutuhnya. Yang kedua, teori kebutuhan dua faktor Friedrich Herzberg. Herzberg mengembangkan teori kebutuhan dua faktor yang dikenal juga sebagai teori motivasi higiene. Menurut teori ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dan ketidakkepuasan dapat dikelompokkan di dalam dua kategori. Yang pertama, faktor motivasi dan faktor higiene. Faktor motivasi adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri, seperti pengakuan, tanggung jawab, prestasi, dan peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Yang kedua, faktor higiene. Faktor ini berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja, seperti gaji, kondisi fisik, tempat kerja, hubungan dengan atasan dan rekan kerja, dan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, teori kebutuhan dorongan dari David McClelland. David mengembangkan teori kebutuhan dorongan untuk menjelaskan bahwa motivasi intrinsik seseorang dipengaruhi oleh 3 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan berprestasi, kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan afiliasi. Kebutuhan berprestasi adalah dorongan untuk mengejar pencapaian yang tinggi, menetapkan tujuan yang ambisius, dan memonitor keberhasilan mereka sendiri. Sedangkan kebutuhan kekuasaan adalah dorongan untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain, baik untuk tujuan pribadi atau organisasional. Yang ketiga, kebutuhan afiliasi adalah kebutuhan untuk menjalin hubungan sosial yang erat dan harmonis dengan orang lain. Pada pembahasan ini membahas tentang motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik atau internal adalah dorongan atau keinginan yang berasal dari dalam diri seseorang tanpa adanya dorongan dari luar seperti imbalan atau penghargaan eksternal. Orang yang termotivasi secara internal melakukan aktivitas karena mereka menikmati atau merasa puas dengan aktivitas tersebut, atau karena aktivitas tersebut sesuai dengan nilai-nilai, minat, atau tujuan pribadi mereka. Contoh motivasi internal adalah yang pertama, seseorang belajar bermain piano karena merasa senang dan memperoleh kepuasan dari musik yang dihasilkan. Yang kedua, seorang seniman lukis karena menikmati proses kreatif dan ekspresi diri. Yang kedua, motivasi eksternal. Motivasi eksternal sebaliknya dengan internal, karena didorong oleh faktor-faktor seperti ada hadiah, pujian, atau ancaman hukum. Seseorang yang terpengaruh motivasi ini melakukan suatu aktivitas karena mereka berharap untuk memperoleh sesuatu di luar aktivitas itu sendiri. Contohnya, seorang anak yang belajar keras untuk mendapatkan nilai tinggi dalam ujiannya dan mendapatkan pengakuan dari orang tua atau guru. Kedua, seseorang membersihkan rumah untuk mendapatkan pujian atau imbalan dari orang tua atau keluarga mereka. Selanjutnya, bagaimana strategi meningkatkan motivasi individu? Ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi. Yang pertama, menempatkan tujuan yang jelas. Dengan menempatkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART goals,
membantu individu untuk fokus dan mengarahkan upaya mereka. Tujuan yang jelas memberikan arah dan tujuan yang konkret untuk dicapai. Yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruksi. Dengan memberikan umpan balik yang jelas, positif, dapat membantu individu untuk memahami sejauh mana mereka telah mencapai tujuan mereka. Umpan balik ini juga dapat memberikan arahan untuk memperbaiki yang diperlukan dan mempertahankan motivasi. Yang ketiga, membangun lingkungan yang mendukung. Dengan lingkungan kerja atau belajar yang positif dan mendukung sangat penting untuk meningkatkan motivasi. Ini bisa mencakup suasana kerja yang kolaboratif, budaya organisasi yang mendorong pertumbuhan, atau fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan. Yang berikut memberikan reward dan pengakuan. Pemberian penghargaan atau pengakuan atas pencapaian yang luar biasa dapat menjadi pendorong motivasi ekstrinsik yang kuat. Hal ini bisa berupa bonus, penghargaan, atau pengakuan atas kontribusi yang berharga. Yang kelima, memberikan keterampilan dan kompetensi. Memberikan pelatihan, pembelajaran, atau kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru atau mengasah kompetensi yang sudah ada dapat meningkatkan motivasi intrinsik seseorang. Hal ini dapat memberikan rasa pencapaian atau pertumbuhan pribadi. Yang berikut, fasilitas kolaborasi dan kerja tim. Kolaborasi dan kerja tim dapat memberikan dukungan sosial dan semangat kompetitif yang dapat meningkatkan motivasi individu. Bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan motivasi. Yang berikut, menyediakan penghargaan dan pengakuan. Mempromosikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat membantu mencegah kelelahan dan menjaga motivasi jangka panjang. Hal ini bisa meliputi kebijakan fleksibilitas kerja, cuti yang terencana, atau dukungan untuk manajemen stres. Berikut menginspirasi dengan contoh. Pemimpin dalam organisasi atau komunitas dapat menjadi contoh yang kuat bagi individu untuk mengikuti. Mereka dapat memotivasi dengan cerita sukses, pengalaman mereka, dan dedikasi mereka terhadap tujuan yang sama. Yang berikut mendorong kemandirian dan tanggung jawab. Memberikan ruang bagi individu untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab atas tugas-tugas mereka dapat meningkatkan motivasi mereka. Hal ini memberikan rasa kontrol dan kepuasan dalam melakukan pekerjaan atau mencapai tujuan. Dan strategi-strategi ini dapat kita terapkan dengan cara yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan seseorang atau kelompok. Dengan strategi yang tepat dapat membantu menciptakan lingkungan yang memotivasi dan produktif bagi semua orang yang terlibat. Yang terakhir, apa pentingnya memahami dan menerapkan motivasi, serta langkah-langkah apa saja yang praktis untuk meningkatkan motivasi. Pertanyaan ini dapat dijawab dari berbagai banyak materi yang telah dibahas. Dari semua materi ini, saya menyimpulkan bahwa memahami dan menerapkan motivasi dengan tepat adalah kunci penting untuk menciptakan lingkungan kerja atau pembelajaran yang produktif dan memuaskan. Ada beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi. Yang pertama, penetapan tujuan yang jelas. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur membantu memberikan arah dan fokus dalam pencapaian hasil yang diinginkan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan kompetensi. Peluang untuk belajar dan mengembangkan dan berkembang membantu meningkatkan motivasi intrinsik dan memberikan rasa pencapaian pribadi. Yang berikut memotivasi dengan contoh dan inspirasi. Memiliki role model atau pemimpin yang inspiratif dapat memberikan dorongan motivasi yang kuat. Pada slide ini memuat beberapa referensi tentang motivasi. Demikian materi tentang motivasi yang dapat saya bahas. Sekian dan terima kasih. Shalom.